Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama adalah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua. Berkhusus di subuh pagi hari ini, Allah panjangkan usia kita, Allah berikan kesehatan sehingga kita semua sanggup untuk bangun dari tidur kita dalam keadaan yang sehat walafiat rahimakumullah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika bersyukur maka Allah terus akan tambah, dan itu janji yang ditakkid oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi jika kufur, jika menutup diri, jika tidak mau mengakui bahwa sumber nikmat itu adalah Allah, jika tidak menggunakan nikmat dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menurunkan azabnya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, pada hari-hari ini khusus kita tentunya harus terus-menerus melipat gandakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya apapun yang menimpa seorang mukmin, apakah itu menyenangkan ataupun tidak, sesungguhnya selalu merupakan kebaikan bagi dirinya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Keadaan mukmin itu sangat menakjubkan. Ketika ia bahagia, maka ia bersyukur. Ketika ia susah, ketika ia sedang berada dalam kondisi musibah, maka ia bersabar, dan itu juga baik baginya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, jika kita ingat ayat Allah SWT, wala menabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Setelah Allah bercerita, pasti kami akan uji, pasti kami akan mengirimkan berbagai bentuk ujian. Di penghujung ayat Allah SWT menegaskan, basyiris sabirin, kabarilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Seolah-olah rahimakumullah, musibah itu, ujian itu tidak ada apa-apanya bagi orang yang bisa bersabar. Justru musibah itu adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang bisa bersabar. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang syukur dan sabar, maka insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, tersisa hanya beberapa hari lagi di bulan Sya'ban ini, rahimakumullah. Tentunya ada perasaan bahagia, ya, ada perasaan senang, ya, menyambut hadirnya bulan suci Ramadan, sebagaimana kita merasakan kebahagiaan ketika menanti atau menyambut kedatangan orang-orang yang kita cintai, rahimakumullah. Dan ketika cinta kita yang terbesar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu, maka yang paling menyenangkan, yang paling membahagiakan adalah menyambut apa yang dijanjikan oleh zat yang sangat kita cintai itu. Yaitu saat ini, insya Allah kita akan sebentar lagi masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, juga hadis-hadis Nabi SAW yang bercerita tentang bulan Ramadan. Namun khusus pada kesempatan pagi hari ini, yang tarhib kali ini berbeda dengan tarhib-tarhib di tahun-tahun sebelumnya, rahimakumullah. Suasananya suasana yang sangat berbeda, di mana yang harus dihindari itu adalah at-tajammu, atau kalau dalam istilah lainnya kita diminta untuk at-taba'ud al-ijtimai. At-taba'ud ijtimai itu social distancing gitu ya, atau at-taba'ud al-jismi, physical distancing. Jadi kita diminta untuk jaga jarak, rahimakumullah. Sehingga konsekuensinya ibadah-ibadah yang secara fisik harus kita lakukan bersama-sama, pada akhirnya tidak bisa tertunaikan dalam wujud sebagaimana mestinya. Nah, itu pun rahimakumullah tentunya akan berdampak besar sekali terhadap ibadah kita. Maka pada hari-hari ini, khusus pekan-pekan terakhir di Sya'ban jelang Ramadan, banyak sekali ulama yang sudah mulai membahas bagaimana Ramadan fi zamani kuruna, kata mereka. Ramadan pada situasi wabah
corona. Pasti akan sangat berbeda, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebelumnya Ramadan kita itu tarawih ya jamaah. Jamaah ya bersama-sama rahimakumullah. Nah, pada hari-hari ini nanti di Ramadan ini wallahu alam kita nggak tahu bagaimana perkembangan 1-2 hari ke depan, tapi melihat situasi sekarang sepertinya ya tentunya tetap berharap pada Allah SWT agar Ramadan kita bisa normal. Namun melihat situasi yang sekarang ini rasa-rasanya sepertinya sulit rahimakumullah agar kita bisa berRamadan normal, bertarawih berjamaah, bertadarus berjamaah, ya bahkan sudah mulai ada yang bertanya bagaimana nanti kita sholat id, ya Allah seumur-umur baru kali ini tidak bisa sholat id dan sebagainya. Nah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba menggali ya apa saja sesungguhnya keunggulan Ramadan ya sebagai bulan berkah dalam menghadapi musibah ini. Karena kita yakin sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Nabi pernah menjelaskan bahwa tidak ada satu hal pun musibah ya yang menimpa seorang mukmin, seorang muslim yang menyakitkan bagi dirinya kecuali itu adalah kebaikan untuknya, kecuali itu adalah pahala untuknya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momentum ini kita akan berkhusus membahas apa yang harus kita lakukan. Ya, apa yang kita haruskan? Seandainya qadarullah ya Allah takdirkan Ramadan ini benar-benar wabah ini belum selesai, maka bagaimana kita bisa memaksimalkan Ramadan agar rahimakumullah janji keberkahan dari Allah SWT di dalam bulan Ramadan itu tidak terlewatkan begitu saja, tetapi tetap bisa kita hadirkan, kita tetap bisa memperbanyak amal ibadah, dan kita tetap bisa mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Ya, kita awali dari ayat ya, ayat Al-Qur'anul Karim 183 itu yang sangat populer. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini agar menguatkan kita rahimakumullah, agar menguatkan kita bahwa Ramadan itu adalah berkah insyaallah. Ya, walaupun dalam kondisi musibah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, rahimakumullah, apa itu puasa? Puasa itu al-imsak 'anin nafs, menahan diri, atau dalam bahasa lainnya mengendalikan diri. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, maka kita diminta untuk mengendalikan diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengendalikan diri kita untuk sejenak merubah kebiasaan selama 1 bulan penuh nanti di dalam bulan Ramadan, yang biasanya di siang hari kita boleh makan minum, berkumpul dengan istri dan sebagainya. Di bulan Ramadan Allah melarang itu. Bagi yang tidak sanggup mengendalikan diri, pasti tidak sanggup untuk menunaikan ibadah puasa dengan baik. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bukankah ketika musibah, ya, justru kita diminta untuk bersabar. Jadi erat sekali kaitannya antara merespon musibah dengan mendapatkan amal atau mendapatkan pahala yang maksimal di dalam berpuasa. Orang yang tidak sabar menghadapi musibah, maka tidak akan pernah meraih kebahagiaan dalam musibahnya. Orang yang tidak sabar di dalam menunaikan ibadah puasa, maka ibadah puasanya tidak akan pernah maksimal. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ada kesamaan faktor ya, yang menentukan kemampuan kita untuk menghadapi musibah dan juga kemampuan kita untuk meraih keberkahan yang maksimal di bulan suci Ramadan, yaitu kesabaran. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam ayat 183 tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Nah, umat-umat sebelum kamu itu rahimakumullah dalam catatannya tidak ada yang puasanya lebih ringan. Setidaknya ada satu riwayat yang paling populer ya dari Nabi SAW ketika para sahabat Nabi khawatir ya, mereka mengikuti puasa ketika baru-baru puasa disyariatkan di masa Nabi, ya, mereka melanjutkan cara berpuasa sebelumnya, bahwa ketika berpuasa maka malam harinya tidak boleh bersentuh dengan istrinya. Sampai-sampai Allah SWT perlu menurunkan ayat dalam Al-Quran yang bunyinya uhillat lakum lailatas shiyam arfathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, dihalalkan kepada kamu di malam bulan Ramadan untuk berkumpul dengan istrimu, karena puasa itu hanya siang hari saja. Kemudian yang kedua rahimakumullah, puasa mereka lebih berat karena jika tidak sempat berpuasa ketika azan maghrib berkumandang, maka resikonya jika tidak sempat berbuka dari sejak azan maghrib sampai isya, setelah isya pun belum berbuka, maka mereka harus melanjutkan puasanya sampai keesokan harinya. Jadi berbukanya pada maghrib hari esoknya, hari berikutnya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ini puasa yang jauh lebih berat.
Maka dari sini Allah SWT sebenarnya sudah sebutkan dalam ayat itu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya, kesulitan yang kita hadapi di dalam Ramadan, bahkan dalam kondisi wabah sekalipun, itu tetaplah ringan dibandingkan puasa umat-umat yang terdahulu, rahimakumullah. Ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bisa mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke ayat yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Banyak sekali muncul pertanyaan, lah bagaimana kalau orang khawatir, ya, khawatir dengan kesehatannya? Apakah ia boleh tidak berpuasa? Kalau sekedar khawatir saja, rahimahullah, ia tetap harus berpuasa. Ya, karena kekhawatiran itu kan tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Tapi jika dokter mengatakan, ya, bagi orang-orang tertentu, Anda seharusnya tidak berpuasa agar terjaga dari penyakit, karena penyakit ini akan kambuh karena Anda berpuasa, maka ia silahkan untuk tidak berpuasa. Dan ayatnya sudah jelas, wa'alal ladzina faman kana minkum maridan aw 'ala safarin, barang siapa yang sakit atau ia khawatir akan jatuh sakit sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh dokter, maka dipersilahkan baginya untuk menunda puasanya dan melaksanakannya setelah nanti kondisinya fisiknya membaik. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan engkau berpuasa itu lebih baik untukmu jika engkau mengetahuinya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya memang muncul isu ya di tengah-tengah masyarakat kita, katanya ada isu akan ada fatwa larangan berpuasa. Wal iyazubillah, ya dalam sejarah Islam kita bukan baru kali ini saja terjadi wabah, ya sudah lama, sudah berkali-kali rahimahullah. Tahun 18 Hijriah itu yang terjadi di Amwas, ya, sebuah kota di Palestina yang tidak terlalu jauh dari Haifa, itu tahun ya. Yang kemudian terekam dalam hadis Rasulullah SAW, terjadi dialog antara Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Kemudian pertengahan abad ke-5, pertengahan abad ke-6, abad ke-8, abad ke-10, itu pernah terjadi wabah. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani bahkan menyebutkan pernah ketika terjadi wabah itu jumlah korbannya dalam sehari sampai 1.400 orang yang meninggal. Jadi wabah itu bukan perkara baru rahimahullah dalam sejarah perjalanan umat Islam ini. Karena normal umat Islam kan juga ya manusia biasa, hidup di tengah-tengah peradaban umat manusia, tentunya mereka menghadapi berbagai peristiwa bersejarah hidup. Namun saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita selalu ingin melihat bagaimana para ulama meresponnya. Jadi setidaknya sampai saat ini ya saya belum pernah membaca bahwa gara-gara wabah kemudian ada ibadah yang boleh dilanggar, rahimakumullah. Ya. Jadi tetap ibadah-ibadah inti, ibadah-ibadah prinsip yang sifatnya wajib, maka pasti ditunaikan. Maka ulama memberikan ukuran rasa takut, rahimakumullah. Boleh nggak pertanyaannya kita takut kepada penyakit? Boleh. Boleh nggak kita takut harimau? Boleh. Takut buaya, takut gelap, takut malam, takut apa lagi? Kriminal dan sebagainya. Boleh, rahimakumullah. Tapi ada syarat. Rasa takut itu tidak membuat kita kemudian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi jangan sampai kemudian aturan Allah Subhanahu wa taala dilanggar gara-gara rasa takut itu. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu sudah terbukti. Mereka yang hari-hari ini mungkin agak sulit untuk mengendalikan dirinya, tetap berada di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beraktivitas dari rumah, insya Allah ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, insya Allah ketika ia dalam kondisi berpuasa, menjaga diri untuk tetap di rumah itu akan menjadi perkara yang sangat mudah, rahimakumullah. Ketika kemudian fisiknya tidak terlalu kuat, kemudian ketika ada pikirannya hanya mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia selalu tersadarkan bahwa ia dalam kondisi beribadah, maka biasanya saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seorang mukmin itu pasti akan terdorong untuk melakukan banyak amal ibadah dibandingkan berpikir untuk berkumpul, berinteraksi dengan banyak orang dan sebagainya. Wa antasumu khairul lakum. Puasa itu membantu kita agar bisa berhasil mengendalikan diri dengan baik.
Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita beralih ke hadis Rasulullah SAW. Ya, nanti insya Allah di bagian akhir dari tarhib ini kita akan membahas secara detail teknisnya bagaimana agar Ramadan ini benar-benar jadi berkah dan mampu untuk mengatasi berbagai macam ujian. Ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, hadis dari Abi Hurairah, ya, an Abi Hurairah taqala lama hadar Ramadan, qala Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah, begitu masuk bulan Ramadan, tiba bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepadamu Ramadan, bulan mubarak, bulan yang penuh berkah, rahimakumullah. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan pada bulan itu pada kamu sekalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga. Tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Kemudian setan-setan dibelenggu. Kemudian rahimakumullah, fi lailatun khairu min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Waman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terharamkan kebaikan dari malam Lailatul Qadar itu, maka ia terharamkan dari banyak sekali kebaikan. Nah, artinya tidak ada yang bisa menggantikan ya ibadah lain yang pahalanya bisa seperti pahala ibadah di malam Lailatul Qadar. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ada beberapa keutamaan yang Allah SWT sebutkan di sini, ya, yang harusnya mewarnai perjalanan Ramadan kita nantinya. Yang pertama sekali, rahimakumullah, kerja'akum Ramadan syahrun mubarak, bulan yang berkah. Apa itu berkah? Az-ziyadatu fil khair, bertambahnya kebaikan. Jadi itu berkah, rahimakumullah. Kita sering menyebutnya dengan berbagai macam istilah, ada yang mengatakannya dengan kata-kata berkat, mubarak, dan sebagainya. Intinya, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, dengan usaha yang sederhana yang bisa kita lakukan, ternyata Allah SWT memberikan hasil yang banyak, itulah berkah. Dan pasti bulan Ramadan adalah bulan berkah, di mana kemudian pahala amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini rahimakumullah harusnya terhafal dengan baik, selalu terbayang di dalam benak kita bahwa ini adalah syahrun mubarak, bulan di mana amalan sekecil apapun maka pasti akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan dua itu ada dilipat gandakan sampai yang sunnah disetarakan dengan wajib, kemudian yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika fokus kita rahimakumullah adalah tentang syahrun mubarak, maka apa yang akan terjadi? Kita tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu kita, terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, untuk hal yang tidak bermanfaat. Terlebih rahimakumullah, antum bayangkan. Sekarang kita diminta untuk tidak banyak berinteraksi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi dengan kita, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang terjadi dengan kita adalah bahwa kita akan lebih sering di rumah. Ketika lebih sering di rumah, Masya Allah, maka persiapan yang perlu dilakukan sekarang, ketika mata mulai memandang ke sekeliling rumah, di dalam rumah, maka yang kita lihat Al-Quranul Karim. Jangan sampai yang kita lihat alat musik, rahimahullah. Maka yang kita lihat adalah kitab-kitab agama, buku-buku agama. Maka yang kita lihat adalah misalnya tasbih. Maka yang kita lihat adalah pajangan yang bertulis Subhanallah, Allahu Akbar, dan sebagainya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, syahrun mubarak. Allah SWT menjanjikan pahala yang berlipat ganda dalam bulan ini. Maka kita harus selalu sadar, jangan sampai ada waktu yang terbuang. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengingatkan, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering sekali orang-orang itu terlalaikan dari dua nikmat penting ini, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya, dan waktu luang. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, itu yang pertama ya, syahrul mubarak. Dan yang kedua, iftaradallahu alaikum siyamahu. Pada bulan itu Allah wajibkan kepadamu untuk berpuasa. Asyam itu rahimakumullah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian memperhatikan, mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang membuat pahala puasa itu berkurang. Ya, jadi setidaknya ada 3 komponen penting dalam definisi puasa itu rahimakumullah. Selain kita tidak boleh melakukan hal yang haram yang membuat puasa kita batal, harus juga menjaga niat. Ya, niatnya harus benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian yang ketiga, harus memaksimalkan puasanya. Karena bukankah Rasulullah SAW dulu ya dalam pernah menjelaskan bahwa Allah SWT tidak butuh kepada laparmu, Allah SWT tidak butuh kepada dahagamu ketika engkau tidak bisa menjaga lisanmu, ya, tidak bisa menjaga omonganmu. Ini menunjukkan, ulama menjelaskan, bukan berarti ketika seseorang berkata-kata yang tidak pantas, lantas puasanya batal. Lah, ini berarti bahwa puasanya tidak mendapatkan pahala yang maksimal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perhatikan puasa itu dengan baik. Niat rahimakumullah. Bayangkan, unik sekali ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa untukku dan akulah yang akan membalasnya. Allah membahas, ada apa dengan asyamu li wa ana ajzi bih? Kenapa tidak ada as-salatu li wa ana ajzi bih, atau az-zakatu li wa ana ajzi bih, atau al-hajju li wa ana ajzi bih? Kenapa Allah Subhanahu wa taala khususkan puasa? Karena cuma Allah yang tahu rahimakumullah. Ya kan? Cuma Allah yang tahu. Apakah seseorang masih berpuasa atau tidak? Gak ada orang lain yang bisa mengetahui. Bahkan dalam keluarga, dalam satu rumah antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, gak ada yang tahu siapa yang benar-benar masih berpuasa. Ya, semuanya bisa dengan mudah minum air, rahmatullah. Minum, ya. Semuanya dengan mudah bisa berbuka tanpa harus ada orang lain yang mengetahuinya. Maka asyamuli wa ana ajzibi. Maka jagalah puasa kita itu rahimahullah 3 hal itu. Dan bayangkan ketika kita fokus niat berpuasanya karena Allah, kita benar-benar meninggalkan apa yang diharamkan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita berjuang untuk memaksimalkan puasa kita dengan 2 hal. Memperbanyak amal soleh, apakah itu wajib atau sunnah. Kemudian yang kedua, menjaga diri kita jangan sampai sedikit pun melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Antum bayangkan rahmatullah. Kalau sudah begitu, apa mungkin persoalan wabah ini akan terus menghantui kita? Udah nggak sempat kita mikir soal wabah kan? Kita sudah sibuk dengan ketaatan. Kalaupun misalnya terbaca informasi tentang adanya wabah, yang terbersit niat di dalam hati kita apa? Ah, saya masih ada tabungan, saya mau bantu APD. Saya masih ada fulus, saya mau bantu keluarga tetangga saya. Yang penting pokoknya saya pengen banyak pahala pada bulan ini. Allah karim. Sekarang kan ada yang susah tidur, rahmatullah. Ya, kenapa? Lihat HP mulu. Ya, yang dilihat apa? Sosmed, rahmatullah. Grup-grup sosial 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyaris 10 jam dihabiskan untuk membaca informasi tentang corona yang simpang siur itu. Ya, banyak sekali semua tentang informasi, berbagai informasi rahimakumullah. Apa benar kita wajib hukumnya menghabiskan 10 jam sekedar untuk mengetahui tentang perkembangan wabah? Nauzubillah, rahimakumullah. Ya, bukankah Allah SWT meminta kita, permintaan dari Allah itu jelas, tegas, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika wabah terjadi, maka di rumahlah. Permintaannya bukan ketika wabah terjadi, di rumahlah, ikutilah informasi perkembangan wabah itu dari detik ke detik. Itu nggak ada perintah itu, rahmatullah. Tapi itu yang dilakukan oleh umat Islam pada hari ini. Sebagian dari mereka sibuk sekali, pokoknya detik per detik. Jadi yang diomongin apa? Hari ini korbannya sudah sekian, hari ini sudah sekian, hari ini sudah sekian. Kemarin ada orang jatuh, kemarin ada jatuh, kemarin la ilaha illallah. Ya, padahal ia kemudian tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau mengendalikan dirinya untuk tetap berada di rumah. Di saat yang sama, ia berjam-jam mengulas tentang wabah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, iftaradallahu alaikum siyamahu. Pada bulan itu, kata Nabi SAW, Allah wajibkan kepadamu untuk berpuasa. Allah wajibkan kepadamu untuk mengendalikan diri. Allah jelaskan kepadamu agar engkau memperbaiki niatmu. Allah jelaskan kepadamu agar engkau memperbanyak amal soleh. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah, kalau keterangan dari Nabi SAW ini yang jadi perhatian utama kita, insya Allah kita akan bisa melalui bulan Ramadan ini dengan tetap penuh keberkahan. Yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tuftahu fihi abwaabul jannah. Terbuka semua pintu-pintu surga. Bukan hanya satu pintu surga saja. Terbuka semua pintu surga. Apa maknanya, rahimahullah? Maknanya adalah abwaabul khair, semua terbuka. Pintu-pintu kebaikan semuanya terbuka. Silahkan beramal baik. Jangan sia-siakan ketika semua pintu surga itu terbuka. Maknanya apa? Kita akan bisa masuk surga dari pintu manapun. Sesuai dengan amal yang kita dapatkan. Sesuai dengan amal yang pernah kita laksanakan, rahimahullah. Dan bulan Ramadan itu adalah kesempatannya. Maka pertanyaannya, saudara yang dimuliakan Allah SWT, harus sering-sering kita ya bermuhasabah di bulan Ramadan nanti. Ini apa yang sudah saya lakukan pada hari ini?
yang membuat saya bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Ya, jadi jangan sampai ada waktu yang terbuang. Karena abwaabul jannah terbuka, rahimahullah. Jadi di sisi Allahnya sudah. Allah sudah beri kesempatan. Allah buka semua pintu surga. Sekarang terpulang kepada kitanya. Mau nggak masuk surga? Ya, itu kan persoalannya. Maka ikuti saja hadis Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan, "Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba." Semua umatku masuk surga, kecuali mereka yang tidak mau masuk. Sahabat bertanya, memang ada orang tidak mau masuk surga ya Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang nurut kepadaku masuk surga, yang bermaksiat kepadaku maka mereka sesungguhnya akan untuk masuk surga. Apa maknanya? Maknanya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengisi bulan Ramadan, isilah bulan Ramadan dengan sunnah-sunnah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jadi soal adalah bahwa kadang-kadang pengetahuan kita tentang sunnah itu terlalu minim. Ya kan? Ada orang tahu sunnah adalah hanya ketika berwudu. Ada yang tahu sunnah hanya ketika berangkat ke masjid. Ada lagi terlebih minim lagi, dia cuma tahu sunnah tentang bagaimana cara berpakaian. Harusnya kita memiliki ilmu dan pengetahuan yang sangat luas tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena nyaris semua yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hidupnya adalah sunnah. Hanya beberapa perkara kecil saja yang sifatnya eksklusif hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebagian besar semuanya adalah sunnah yang seharusnya kita mengikutinya. Nah, dalam Al-Quranul Karim, rahimakumullah, surat Taha itu di ayat 123, di penghujung ayat 123 itu, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah SWT, maka ia tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah salah jalan, dan tidak akan pernah yashqa. Yashqa itu jadi sesak dadanya, jadi sempit dadanya, jadi susah hidupnya. Enggak. Tapi syaratnya apa? Mengikuti hidayah Allah SWT. Apa itu hidayah Allah SWT? Ada dalam dua hal. Al-Quranul Karim, kemudian satu lagi, sunnah Rasulullah SAW. Maka rahimakumullah, mumpung ini masih ada beberapa hari lagi, apa yang harus kita lakukan? Rencanakan apa saja amalan yang bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah SWT. Toh pintu surga sudah dibuka. Allah sudah siap menyambut seluruh amal-amal kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk beramal atau tidak? Itu pertanyaannya. Berikutnya, rahimakumullah, lanjutannya, Rasulullah SAW mengatakan, "Wa tuqallu fihi wa tughlaqu fihi abwabul jahim." Tertutuplah pintu-pintu neraka. Pintu neraka ditutup, ya. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan ini bukan maknanya bahwa pintu neraka benar-benar ditutup. Maknanya, ada juga yang mengatakan ini maknanya bahwa semua kemaksiatan itu insya Allah akan berkurang drastis di dalam bulan ini. Nah, rahimakumullah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Bagaimana memaknainya, ya, di tengah-tengah kondisi wabah seperti sekarang ini, di tengah-tengah kondisi musibah seperti sekarang ini. Kita masuk ke dalam bulan Ramadan, rahimakumullah. Hadis ini berlaku bahwa tidak ada pintu jahanam yang terbuka, tidak ada pintu neraka yang terbuka. Maknanya apa? Maknanya, rahimakumullah, idealnya adalah bagi seorang yang berpuasa, ia tidak boleh terbersit sedikit pun untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus jaga hati. Dia harus jaga perilakunya. Lah, oleh Allah SWT, kesempatan kalau pada hari biasa kan terbuka. Terbuka orang berbuat maksiat, terbuka orang untuk berbuat baik. Nah, pada hari-hari ini, ya nanti pada hari-hari bulan Ramadan itu, tidak ada lagi kesempatan. Allah sudah tutup pintu neraka itu. Maknanya apa? Jika masih ada orang yang terfikir untuk berbuat maksiat, atau bahkan secara tidak sengaja kemudian menyibukkan dirinya bermaksiat pada Allah SWT, apa yang terjadi dengannya? Sepertinya ia melupakan pesan yang sebelumnya itu. Tuftahu fi abwabul jannah. Dia gagal menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, pesannya adalah, lihat apa yang menyibukkan diri kita. Lihat apa yang menyibukkan diri kita. Apakah yang menyibukkan kita itu sesuatu yang menghasilkan pahala? Apakah yang menyibukkan diri kita sesuatu yang mendatangkan ridha? Apakah yang menyibukkan diri kita jangan-jangan sesuatu yang justru tidak bermakna sama sekali bagi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat? Kemudian, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, wa tughallu fihi syayatin. Semua setan-setan dibelenggu. Rahimakumullah, kita tahu semuanya bahwa kita semua ada qarinnya, ya. Setiap orang itu pasti ada qarin. Nabi SAW menjelaskan, hanya qarinku saja yang sudah berhasil aku tundukkan, dan dia sudah beriman kepada Allah SWT. Artinya kita semua ada setannya, rahimakumullah. Ya, mau ustadz, kayak mau kiai, mau ulama, ya sama semua nasibnya.
nggak ada yang beda. Kalau para nabi itu kan maksum, terhindar dari dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tidak. Kita statusnya sama. Kita selalu digoda. Justru bahkan makin hebat seseorang, makin banyak ilmunya, makin hebat taatnya, makin rajin ibadahnya, maka makin besar pula setannya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah melalui Rasulullah SAW mengabari berita gembira ini, bahwa insya Allah nanti di bulan Ramadan tidak ada lagi setan yang bisa beraksi menggoda manusia. Nah, maknanya apa? Lihatlah diri kita di dalam bulan. Ada orang yang di dalam bulan Ramadan sebelumnya nggak pernah pakai peci, jadi pakai peci. Di Ramadan sebelumnya nggak pernah ke masjid, jadi ada yang ke masjid. Sebelumnya nggak pernah buka Quran, jadi buka Quran. Ya, sebelumnya nggak pernah sholat sunnah, jadi rajin sholat sunnah. Sebelumnya nggak pernah sedekah, jadi sedekah. Apa yang terjadi, rahimakumullah? Banyak yang mengatakan dia adalah penyembah Ramadan. Ya, sebenarnya bukan. Dia nggak menyembah Ramadan. Tapi pada bulan itu, setan tidak lagi menggodanya. Maknanya, dia adalah orang baik. Orang baik yang terlalu lemah di hadapan setan. Itu masalahnya. Ya, orang baik yang lemah di hadapan setan. Maka biasanya apa yang terjadi dengan yang bersangkutan? Selesai bulan Ramadan, kembali berteman sama setan. Kembali kalah dengan godaan setan. Maka yang harus diwaspadai siapa? Yang harus kita waspadai adalah, ya, jangan sampai rahimakumullah, di bulan Ramadan kebiasaan-kebiasaan buruk itu tetap berlanjut. Itu artinya apa? Ketika setan tidak lagi menggoda, ternyata kita sudah sepenuhnya mengadopsi perilaku setan dalam diri kita. Wala'iyadzubillah. Ya. Maka jangan pernah mengejek atau merendahkan saudara kita yang berubah menjadi sangat taat di dalam bulan Ramadan, tapi apresiasi ia. Ya, dorong ia agar bisa istiqamah, tetap kuat berada dalam ketaatan sampai setelah bulan Ramadan nanti. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya ini dengan musibah? Ya, kaitannya saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bayangkan kan ini tidak dianulir, bahkan terserah mau jenis musibah bagaimanapun, tetap saja di dalam bulan Ramadan kita tidak bisa digoda oleh setan. Kita jadi diri kita sendiri. Allah karim. Maka silahkan bermuhasabah. Ini Ramadan itu adalah bulan muhasabah. Ketika terus saja hati itu berbisik tidak benar, wala'iyadzubillah, maka segera perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, hati menjadi lebih bersih, pikiran menjadi lebih bersih, lebih sering ingat Allah Subhanahu wa taala, lebih ingin untuk memperbanyak amal ibadah, maka alhamdulillah rahimakumullah, ternyata kita terlalu lemah untuk menghadapi setan di luar bulan Ramadan. Itu. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, yang terakhir, fihi lailatul khairu min alfi syahr. Dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka dia benar-benar tidak mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Artinya dia tidak mungkin mencari ada malam lain dalam setahun yang pahala amal ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tetap ada Lailatul Qadar di setiap bulan Ramadan, walaupun Ramadan itu terjadi dalam kondisi musibah. Kesempatan besar rahimakumullah untuk mengadukan berbagai persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan semua keluhan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir mari kita urut satu persatu ketataran teknisnya, bagaimana agar Ramadan ini bermakna, bagaimana agar Ramadan ini berkah, dan kemudian kita bisa melampaui musibah ini dengan baik. Karena bagi seorang mukmin rahimakumullah, dia tidak boleh menganggap musibah itu sebagai azab. Dia selalu harus berpikir musibah itu adalah ujian. Itu mukmin yang benar. Karena bahasanya ibtila, walana beluwannakum, ibtila. Ya, di surat Al-Mulk juga sama. Setelah tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi Allah cuma menguji saja, bukan Allah ingin, bukan liyu'adzibakum, agar Allah mengazab kamu lah, bukan Allah agar mengazab lah, tapi agar Allah menguji. Nah, rahimakumullah, pertanyaan besarnya adalah, kira-kira setelah ujian ini selesai, kita akan lulus dari ujian ini dengan nilai yang baik atau nilai yang buruk? Itu pertanyaannya rahimakumullah. Ya. Dan sekarang Allah berikan ujian. Di saat yang sama Allah hadirkan alat bantu untuk menghadirkan ujian. Itu bayangkan.
Ya, sebelumnya ada orang mengatakan, ya Allah, kenapa ya Rob? Kenapa enggak wabah corona ini jauh-jauh sebelum bulan Ramadan itu? Startnya Syawal itu misalnya kan. Atau ada yang mengatakan startnya sepulang jamaah haji ya Rob. Ya sepulang jamaah haji itu kada Dzulhijjah setelah Dzulhijjah ya Rob. Silahkan mau corona sehingga mau wabah sehingga beberapa bulan itu bisa selesai sehingga kita nikmat berRamadan. Ya Allah, tidak mau percaya kepada takdir Allah SWT. Tidak mau melihat hikmah di balik setiap ketetapan yang sudah dibuat oleh Allah SWT. Apa hikmahnya rahimakumullah? Ramadan di tengah wabah. Apa hikmahnya? Allah hadirkan alat bantu agar kita lebih mudah lulus di dalam ujian ini. Ya kan? Dan antum bayangkan kalau nggak ada Ramadan, akhirnya orang sibuk terus. Sibuk dengan tetap harus bekerja di rumahnya. Paginya absen online, sorenya absen online, tetap harus sibuk dengan berkas dan sebagainya. Ya. Nah sekarang Allah hadirkan bulan Ramadan. Allah karim. Nikmat saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Sekarang coba antum perhatikan. Kalau kita runut seluruh ibadah Ramadan, mulai dari definisinya, mulai dari amal-amalnya, mulai dari semenjak kita bangun dini hari untuk sholat malam. Pertanyaannya, ibadah mana kira-kira dari sekian banyak ibadah itu, ibadah mana kira-kira yang kemudian tidak bisa maksimal kita laksanakan sebagaimana biasanya dalam kondisi normal ketika tidak ada wabah? Jawabannya rahimakumullah, sholat fardu berjamaah, tapi itu kan nggak identik dengan bulan Ramadan. Itu kita lakukan sepanjang tahun, sepanjang hayat hidup kita. Cuma satu saja rahimakumullah, sholat tarawih secara berjamaah. Itu saja masalahnya. Dari sekian banyak ibadah. Nah antum lihat, sekarang kita bangun malam, sholat malam. Rasulullah SAW sholat malam sendirian. Tentunya kita juga boleh sholat malam sendirian. Nggak mesti harus berjamaah. Ya kan? Kemudian rahimakumullah, setelah sholat tahajud, witir. Witir tak mesti harus berjamaah. Dan itu lumrah dilakukan. Ya, kita semua hari ini yang bapak-bapak jamaah yang rajin sholat malam, sholat witir, itu lakukan secara individual. Kemudian sahur, rahimakumullah, makan sahur. Apakah ada perintah bersahurlah secara berjamaah? Enggak. Kita dari awal bersahur sendiri, rahimakumullah, ya kita bersahur bersama keluarga kita di rumah, nggak mesti harus bergabung dengan orang lain di luar rumah. Kemudian, rahimakumullah, sunnah qabliyah, azan subuh. Ya, sunnah qabliyah setelah azan subuh berkumandang. Itu dilakukan secara individual, tidak dilakukan secara berjamaah. Baru kemudian sholat subuhnya. Sholat subuhnya tidak bisanya berjamaah di masjid. Tapi kita masih bisa berjamaah di rumah. Dan ketika kita berjamaah di rumah, karena kondisi yang memaksa rahimakumullah, dengan niat kita tetap ingin sekali ke masjid, dan juga kebiasaan kita sebelum wabah ini terjadi selalu ke masjid, maka apa yang akan terjadi, saudaraku dimuliakan Allah SWT? Insya Allah, Allah akan berikan pahala maksimal. Ya kan? Itu sudah sepakat semua ulama. Saya kasih contoh kan. Ada air, kita berwudu dengan air. Nggak ada air, kita bertayamum. Pertanyaannya, beda nggak pahala wudu dengan air dengan bertayamum? Sama pahalanya. Yang penting dia bertayamum hanya dalam kondisi yang darurat. Nah sama ketika kita berjamaah di rumah. Ya, sholat fardu kita berjamaahnya di rumah, maka pahalanya sama sebagaimana kita di masjid. Tentunya dengan syarat dua. Yang pertama, ya benar-benar sebenarnya ingin ke masjid. Kemudian yang kedua, sebelumnya ia adalah orang yang rutin sholat di masjid. Ya. Berikutnya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya setelah subuh ya berzikir juga sebelumnya kita sering melakukannya secara individual, zikir pagi. Ya kemudian bersalat syuruk misalnya atau salat duha juga kita lakukan secara individual. Kemudian tilawah Quran biasanya itu juga kita itu sampai kemudian sore harinya saudaraku yang bilang iftar kita lakukan secara individual rahmatullah. Baru belakangan ada orang sering mengadakan iftar jama'i, tapi jangan lupa tidak ada perintah syariat bahwa iftar jama'i pahalanya lebih besar daripada iftar fardi. Kita hanya beriftar jama'i selama ini untuk menyemarakkan, menyiarkan bulan Ramadan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tapi bukan berarti iftar jama'i itu ada dalilnya. Tidak ada dalil iftar jama'i. Ya. Tetapi itu kita lakukan agar kemudian menyemarakkan bulan Ramadan. Terlebih ketika iftar jama'i, kita bisa sholat maghrib berjamaah bersama-sama, tidak terlambat sholat maghribnya, kemudian setelah itu bisa siap-siap untuk sholat isya, sholat tarawih bersama. Nah pada hari-hari seperti ini, kita akhirnya kembali ke kondisi biasa lagi beriftar sendiri atau bersama keluarga. Nah berikutnya saudara yang dimuliakan Allah SWT, sholat maghrib ya sama seperti tadi. Kemudian malamnya tarawih. Ya, jangan lupa sejarah mencatat
Dan banyak ulama mengatakan sepanjang hayat hidupnya Rasulullah SAW cuma bertarawih secara berjamaah di masjid 3 kali saja. Ya, 3 kali saja. Betul, kita semua ingin tarawih berjamaah. Nggak ada yang nggak pengen tarawih berjamaah. Apalagi kemudian sudah diinisiasi, disunnahkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Dengan inisiatif beliau ketika beliau jadi khalifah, ditunjuk imam, diselenggarakan secara berjamaah. Berabad-abad umat Islam itu, yang namanya Ramadan, ya tarawih berjamaah di masjid. Tapi bukan berarti kita tidak boleh bertarawih di rumah. Lah bertarawih sendiri saja boleh. Apalagi jika kita bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan cara bertarawih di rumah. Dan kemudian yang terakhir sekali tadarus. Tadarus Al-Quran. Masya Allah. Pada hari-hari ini, jangankan di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan pun kita sudah mulai melangsungkan tadarus melalui online. Rahimahullah. Ya kan? Tidak ada halangan. Karena tadarus tidak mesti harus bertemunya fisik. Ya, tapi yang penting adalah bertemunya suara. Rahimahullah. Dan alhamdulillah Allah SWT berikan berbagai macam keberkahan, kemudahan bagi kita pada hari ini, ya, untuk bisa memanfaatkan cara-cara online agar bisa tetap bertadarus. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, saya melihat tidak ada sesungguhnya satupun alasan untuk mengatakan bahwa Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang sulit, Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang rumit. Justru ini adalah Ramadan yang merupakan bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melalui ujian dan musibah ini dengan baik. Semuanya tergantung kepada diri kita apakah mau menjalankan pesan-pesan Allah, pesan-pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya, mereka yang membaca ya ayat Allah dengan keimanan, membaca hadis-hadis Nabi dengan keteladanan, maka yang akan dilakukannya adalah menghidupkan suasana Ramadan di rumahnya. Masya Allah. Ya, saya kasih contoh, rahimahullah. Seorang ayah sebelumnya setiap Ramadan dia hanya bertadarus di masjid. Dia lupa memastikan apakah istrinya ikut tilawah Quran. Dia lupa memastikan apakah semua anak-anaknya ikut tilawah Quran setiap hari. Nah, sekarang Allah beri kesempatan. Dia tadarusnya di rumah bersama keluarganya. Maka dia bisa tahu apakah istrinya lancar baca Quran, apakah anaknya lancar baca Quran, apakah semuanya sudah bagus tahsinnya atau tidak. Masya Allah. Atau sebaliknya, rahimahullah. Dia ajak tadarus istrinya, nggak taunya dia bacaannya yang berantakan. Maka saudara di belakang, ini kesempatan. Sebelumnya selalu ke masjid, berzikir sendirian, ba'da sholat. Nah sekarang berzikir di rumah. Dia bisa lihat bagaimana kelakuan anak-anak. Apakah setelah selesai sholat, segera berzikir atau tidak. Jangan-jangan selama ini cuma dia saja yang sibuk berzikir sendirian di masjid. Dia nggak pernah tahu istrinya berzikir atau tidak, anak-anaknya berzikir atau tidak. Nah, rahimakumullah, sekarang hampir semua anggota keluarga lengkap ada di rumah di siang hari bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah akan diisi dengan tidur saja? Apakah akan diisi dengan game? Apakah ya kan? Ini Allah hadirkan Ramadan, rahimakumullah. Allah ingatkan kita. Maka bersiap-siaplah dari sekarang. Buatlah tentatif jadwal yang rapi, yang baik untuk menyambut bulan. Jangan sampai bulan Ramadan ini terlewatkan sia-sia. Buat jadwal, rahimakumullah. Buat jadwal yang ketat. Setidaknya apa? Sampai zuhur saja. Sampai zuhur. Buat jadwal. Oh ayah, nanti ayah akan tilawah. Ibu akan tilawah. Anak-anak karena daya ingatnya masih kuat, maka diminta sehari, nak, kamu harus ada ayat yang kau hafal. Masya Allah. Siang tidur ambil kailulah, ambil sunnah dari Rasulullah SAW, istirahat, bangun asar, kemudian zikir petang, pada sholat asar. Setelah itu duduk-duduk, ya menunggu waktu berbuka puasa. Kemudian ibadah lagi di malam harinya. Nanti tengah malam bangunkan anggota keluarganya untuk sholat malam. Buat tentatif jadwal, rahmatullah, musyawarahkan bersama keluarga, sepakati bersama-sama untuk menyukseskannya. Jika ada yang gagal, maka segera bisa dievaluasi. Maka jangan lupa, siapkan waktu muhasabah setiap hari. Silahkan pilih, bisa pada sholat subuh. Muhasabah, tanyakan satu persatu. Nah, si kakaknya, bagaimana kemarin, bagaimana hari ini? Apa keberhasilan, kegagalan kemarin, apa rencana yang akan dilakukan pada hari ini? Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan besar berkhusus kepada kita kepala rumah tangga agar bisa membimbing, menggiring anggota keluarga kita menuju optimalisasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini benar-benar nih Ramadan bersama keluarga dalam makna yang hakiki. Allah Akbar. Ramadan bersama keluarga dalam makna yang paling hakiki. 24 jam kali sebulan. Insya Allah kita bersama keluarga terus. Jika gagal Ramadannya,
pasti karena kita gagal menjalankan pesan Allah dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana caranya menjaga stabilitas iman? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, rahimakumullah. Jadi bertambah imannya. Jadi iman kan nggak kelihatan asli. Iman itu ada di dalam hati kita. Tetapi kualitas iman yang ada di dalam dada itu bisa terlihat dari kualitas amalan. Kualitas dan kuantitas amalan. Orang-orang yang imannya kuat, pasti insya Allah amalannya banyak dan baik. Sementara orang-orang yang sedang berada dalam kondisi iman yang lemah, biasanya amalannya menjadi sedikit dan buruk. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apa yang harus kita lakukan agar iman kita itu harus terus jaga? Kita rujuk ayat Allah SWT, surat An-Nahl misalnya, ayat 97 itu. Man amila salihan min dzakarin untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang beramal soleh, apakah laki-laki maupun perempuan, dan ia beriman kepada Allah SWT, maka kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Masya Allah. Artinya apa? Artinya saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, antara iman dan amal soleh itu nggak bisa dipisahkan. Jadi agar iman kita kuat, maka banyak-banyaklah beramal soleh. Indikator bahwa iman itu kuat, maka amal solehnya banyak. Jadi biar dapat iman kita beramal soleh, biar dapat amal kita imannya harus kuat. Nah sekarang tadi pertanyaannya bagaimana agar iman itu stabil? Sebenarnya kalau saya katakan pertanyaan bukan begitu, Pak. Bukan agar iman itu terus meningkat. Nah, kalau stabil kondisinya sekarang lagi lemah nih, terus kita bilang saya pengen stabil, dan kondisi lemah kan musibah. Nah, kita nggak bisa mengklaim nih iman saya lagi bagus banget. Enggak. Iman bagus banget itu ya nggak ada batasannya, rahimahullah. Ya kan? Jadi saudara di belakang Allah SWT, mungkin pertanyaannya bagaimana agar iman kita terus meningkat? Jawabannya ada dua, rahimahullah. Yang pertama sekali adalah teruslah atau memperbanyak interaksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tilawah Al-Qur'an. Ya, interaksi dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, membaca hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Agar iman kita bertambah, agar makin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi soal adalah kadang-kadang sudah banyak tilawah Qur'annya tapi imannya nggak bertambah. Kenapa? Karena hanya membaca ayat namun tidak memahami maknanya. Maka pahami pula maknanya agar kemudian iman kita bertambah. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan apa? Dawamkan ibadah. Perbanyak ibadah, lawan kemalasan diri itu, rahmatullah. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir dan sebagainya. Maka insya Allah iman kepada Allah SWT itu pasti akan bertambah. Kan pikiran kita itu, rahmatullah, ya, sanubari kita, hati kita, itu biasanya dipenuhi oleh apa yang kita terima melalui mata dan telinga. Ya kan? Orang yang setiap hari menyaksikan anak-anak yang menghafal Al-Quran, setiap hari telinganya mendengarkan tilawah Al-Quran, maka insya Allah imannya akan bertambah, rahimahullah. Maka mungkin pertanyaan ini arahnya, ciptakan suasana imaniyah itu di dalam rumah kita. Luar biasa, rahimahullah, ada beberapa saudara kita yang pada hari ini bahkan sudah bersedia bersiap-siap untuk sama sekali tidak menghidupkan televisi. Sudah berencana untuk tidak sama sekali hidupkan televisi di bulan Ramadan. Bahkan ada yang udah nggak punya TV, rahimahullah. Masya Allah. Ya. Ada yang sudah bersiap-siap, rahimahullah, dari sekarang mereka membuat rencana bahwa nanti megang HP-nya hanya disediakan waktu 30 menit kali 2. Masya Allah. Ya. Agar kemudian nggak terganggu, rahimahullah. Ya. Ya, ketika kita buka, coba, apa kita bisa menyeleksi apa yang kita saksikan dari internet? Sulit sekali. Apa kita bisa menyeleksi apa yang akan kita saksikan dari televisi? Sulit sekali. Pada akhirnya itu membuyarkan kualitas keimanan. Itu mungkin jawabannya. Pertanyaan berikutnya, mungkin minta tolong dibacakan, karena yang barusan di posting itu langsung hilang, Pak Haji. Bisa minta tolong dibacakan. Halo? Halo? Ya, bisa minta tolong dibacakan mungkin pertanyaannya, karena cuma muncul sebentar, kemudian ketutup itu ya. Yang pertama, bagaimana berbakti kepada orang tua di saat wabah ini, mengingat kita tidak boleh mudik atau pulang kampung, Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua,
ketika nanti 1 Syawal, apakah kita tetap dianjurkan sholat Id bersama keluarga di rumah, katanya, karena tadi kondisi sekarang tidak boleh berkumpul. Itu Ustaz, ada 2 pertanyaan. Ya, iya kalau masalah mudik ya Pak ya, kalau kita lihat dalil-dalil yang ada, sesungguhnya silaturahim itu penting, ya, penting sekali. Bahkan Rasulullah SAW, saya ingat sekali itu 2 hadis ya. Yang pertama Nabi mengatakan, man arada ayub satallahu fi umri, ayub satallahu fi rizqih wa yusa'alahu fi umri falasir rahimah. Barang siapa yang ingin agar Allah lapangkan rezekinya, ya, ingin agar Allah panjangkan umurnya, maka hendaklah ya bersilaturahim. Kemudian dalam hadis kedua Rasulullah mengingatkan cara silaturahim yang benar adalah laisal wasilu bil mukafi lakinnal wasil alladzi idza quti'a rahimuhu wasalah. Menyambung silaturahim itu bukan hanya menunggu, tetapi menyambung silaturahim itu adalah dengan mendatangi orang yang ingin kita silaturahim. Bil khusus mereka-mereka yang sudah tidak lagi mau untuk bermuamalah dengan kita. Nah, rahimakumullah, tentunya ini kan bisa terakomodasi dengan kegiatan mudik gitu ya. Jadi kita bisa mendatangi saudara-saudara kita dan sebagainya. Namun yang jangan kita lupakan, silaturahim itu tidak pernah secara khusus atau secara eksklusif dikaitkan dengan Ramadan dan Idul Fitri, rahimakumullah. Ya, jadi nggak ada satupun ayat dalam Al-Quran ataupun hadis dari Nabi SAW yang mengatakan waktu untuk silaturahim terbaik adalah Ramadan atau Idul Fitri. Ya, jadi tidak ada batasannya sama sekali. Jadi silaturahim itu tetap terbaik, terbuka waktunya. Yang terbaik itu yang bagaimana? Tidak menyangkut dengan waktunya, tetapi tentang kita berada pada posisi apa. Jika kita aktif di silaturahim dengan semua media yang tersedia sekarang, ya kalau sekarang kan berarti silaturahimnya dengan oleh kita yang menelpon duluan, kita yang bertanya kabar kepada orang yang tidak pernah lagi bertanya kabar. Maka disitulah letak kemuliaan bersilaturahim, bukan tentang timingnya, rahimakumullah. Maka menurut saya tidak perlu ada kegundahan, kegalauan ketika kita tidak bisa pulang kampung di tahun ini. Toh subhanallah Allah SWT berikan jalannya, rahimakumullah. Saya beberapa hari yang lalu sempat diskusi sama teman-teman, saya katakan bayangkan jika wabah ini terjadi di saat manusia belum menemukan teknologi internet. Habis kita, rahimakumullah. Gimana anak-anak kita mau belajar? Ya kan? Jadi orang itu nggak mau bersyukur, rahimakumullah. Iya, wabah, bayangkan internet. Bayangkan kalau wabah ini terjadi ketika internet sudah ada, tapi internet masih lelet. Di awal-awal tahun 2000 itu, rahimakumullah. Internet masih lambat. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Subhanallah, Allah turunkan wabah ketika internet sudah cepat, rahimakumullah. Media belajar online sudah berlimpah. Masya Allah. Masih juga tidak mau bersyukur kepada Allah. Sama dengan silaturahim. Allah karim. Apa sulitnya hari ini kan nggak ada lagi kampung yang nggak ada sinyal rasa-rasanya. Ya, adalah beberapa yang mungkin terlalu ke pelosok, tapi sisanya rahimakumullah kita masih mudah sekali bersilaturahim. Dan ingat, yang paling penting siapa yang duluan. Yang menunggu tidak ada keutamaannya. Siapa yang punya inisiatif duluan, dia yang nelpon duluan. Oh, saudaraku tidak mungkin bisa menelpon dengan voice video karena dia nggak punya kuota, dia kirimkan kuota buat saudaranya. Allah karim. Itulah silaturahim. Itu mungkin jawabannya. Kemudian yang kedua tadi tentang sholat Id, ya kita belum tahu, rahimakumullah. Jujur, saya sejujurnya nggak pengen bahas itu sebenarnya. Saya pengen lebih suka membahas bagaimana kita maksimalkan Ramadan ini, sungguh-sungguh minta kepada Allah, memperbanyak ibadah, dan mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Ya, pekan pertama Ramadan Corona ini sudah selesai, sehingga kita bisa sholat Id secara berjamaah, rahimakumullah. Jadi nggak perlulah berlebihan, berandai-andai, itu sesuatu yang masih lama. Nanti ada lagi yang nanya, Ustaz bagaimana kalau wabah ini 5 tahun nggak hilang-hilang, saya mau nikah ini nggak jadi-jadi saya nikahnya. Ya, jangan begitulah. Jangan bersuuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan lupa dengan ayat Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu pasti akan Allah ganti. Ya kan? Dalam sejarah itu yang saya baca, yang pernah terjadi wabah yang terekam dalam kitab-kitab para ulama itu bahkan tidak ada yang sampai setahun, rahimahullah. Yang saya baca itu tidak ada yang sampai full benar-benar setahun. Tapi wallahu a'lam kalau memang pernah ada yang setahun. Sekarang dengan teknologi, dengan doa kita juga, rahimahullah, maka maksimalkan Ramadan ini. Selain tadi maksimalkan untuk keluarga, ajak semua anggota keluarga, mari kita maksimalkan doa kepada Allah SWT. Ingin sekali pulang kampung, agar Allah SWT memudahkan, agar kita bisa pulang kampung, agar kita bisa mudik dan seterusnya.
Jadi semuanya sekali lagi terpulang pada kita. Karena Allah sudah tutup pintu neraka, setan sudah dibelenggu, yang dibuka hanya pintu surga. Insya Allah rahimakumullah, bukan hanya kebahagiaan langit yang kita dapatkan, tapi Allah juga meridai kita untuk menikmati kebahagiaan di dunia ini. Demikian Pak Haji. Pertanyaan berikutnya silakan. Berikutnya ada pertanyaan, apa perbedaan hakiki sabar antara orang beriman dengan orang kafir? Apa perbedaannya antara kesabaran antara orang yang beriman dengan kesabaran orang-orang yang kafir? Oh, ayo. Sabarnya orang beriman itu biasanya dalam 3 hal rahimahullah. Yang pertama syariatnya dulu, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Dari awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, minta tolonglah dengan perantara sabar dan salat, dan sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi tidak mudah bersabar itu. Namun sabar bagi mukmin itu ada dalam 3 hal. Yang pertama, sabar untuk tetap melaksanakan ketaatan. Jadi mengendalikan dirinya agar dirinya selalu semangat berbuat baik, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sabarnya mukmin. Kemudian yang kedua, bersabar untuk mengendalikan dirinya agar tidak menyentuh kemaksiatan, agar ia tidak terjerumus dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini juga perlu pengendalian diri. Jadi ada orang yang kuat sekali ibadah, tapi gagal mengendalikan dirinya untuk jaga jarak dengan hal-hal yang buruk. Kemudian yang ketiga, sabar dalam hal menerima takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ya kayak kondisi sekarang ini, Allah takdirkan ada wabah. Kita mudah sekali rahimahullah. Ya sudah, nggak ke masjid. Jujur saja, ini kan pengajian internal kita, boleh saya sampaikan rahimahullah. Di awal-awal terjadinya wabah, coba lihat kita di tanah air tercinta ini, ya banyak saudara-saudara sebangsa yang beragam keyakinannya. Tapi pertanyaan, siapa di antara seluruh umat beragama yang ada di tanah air yang paling duluan berinisiatif untuk mengeluarkan fatwa merespon wabah, mengeluarkan taklimat, maklumat atau pengumuman tentang bagaimana merespon wabah versi agama? Umat Islam. Umat Islam. Iya, siapa yang paling duluan kemudian mengatakan kita tidak perlu ke rumah ibadah kalau memang khawatir? Kalau umat Islam rahimahullah. Ya. Jadi itu kesabaran orang mukmin itu luar biasa. Kenapa? Karena basis kesabarannya, pengendalian dirinya, berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mengendalikan diri yang direkayasa. Itu Pak Haji, kesabaran. Ada lagi pertanyaannya? Mana yang lebih diprioritaskan, menghatamkan Al-Quran atau murojaah dan menambah hafalan? Kemudian yang kedua Ustaz, ucapan mohon maaf lahir dan batin sebelum Ramadan yang dilakukan orang-orang, apakah ini disunahkan? Katanya gitu. Iya, mana yang lebih didahulukan? Kita ambil riwayat dari tabi'in, Abu Abdurrahman As-Sulami, muridnya para tokoh sahabat Nabi, muridnya Abu Bakar, Umar, dan sebagainya. Beliau tabi'in, ya muridnya sahabat, dan sahabat muridnya Rasulullah. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Bakar, Umar, ya tokoh-tokoh sahabat itu bercerita cara mereka belajar Al-Quran dari Rasulullah, yaitu pertama sekali belajar membacanya, kemudian menghafalnya, memahami maknanya, kemudian yang terakhir sekali melaksanakan isinya. Jadi itulah interaksi kita yang sesungguhnya dengan Al-Quranul Karim. Itu interaksi yang sesungguhnya. Maka kalau baru Pak, kita harus mulai selalu dari membacanya. Jangan sampai nggak bisa baca. Dan Al-Quran itu dibaca boleh dengan 2 cara. Boleh dibaca melalui yang tertulis, boleh juga dibaca melalui yang terdengar. Ya, kalau sahabat-sahabat Rasulullah SAW dulu kan nggak ada tulisannya. Artinya nggak ada kertas, mushaf belum seperti sekarang. Jadi yang mereka dapat apa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah juga dapat dari Jibril bukan dalam bentuk lembaran, bukan dalam bentuk tulisan, tapi Jibril membisikkan, menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah kemudian sampaikan kepada para sahabat. Jadi mereka membaca dari apa yang mereka dengar, kemudian mereka hafal, dan baru mereka membaca. Jadi mengikuti bacaan Rasulullah SAW agar tidak salah dalam bacanya. Nah, rahimakumullah, ini langkah pertama sekali. Jadi jangan sampai bacanya belum lancar, sudah mengejar khatam. Iya kan? Jadi lancarkan baca. Cuman nggak lucu rahimakumullah kalau kemudian belajar baca ini berpuluh tahun. Iya kan?
pasti harus ada limitnya. Lah ini udah berpuluh tahun, Ustaz, saya nggak khatam-khatam karena belajar baca. Innalillah, usianya 60 tahun, rahimahullah. Ya kan? Harus ada batasannya. Makanya jangan main-main dengan agama, sebagaimana kita nggak main-main dengan urusan dunia kan. Kita kalau sekolahkan anak kita, mana mau kita mau terima, masa anak saya udah 10 tahun kursus keren tapi nggak bisa ngomong Inggris, marah kita. Ada limit. Anak saya kursus sekian tahun harus lancar bahasa Inggris. Semuanya harus ada batas. Begitu juga dengan belajar agama. Maka jangan main-main dengan belajar agama. Buat target. Misal nih, saya Ramadan ini tidak bisa khatam. Karena bacaan Quran saya berantakan. Tahsin dan tajwid saya belum benar. Maka Ramadan ini saya mau hire guru terbaik. Mau belajar secara online atau terserah belajarnya dengan cara apa. Saya harus selesai masalah bagusnya bacaan Al-Quran. Saya harus selesai persoalan tahsin, selesai persoalan tajwid dalam 1 bulan. Harusnya begitu. Ya kan? Nah setelah itu baru kita naik lagi ke tahap berikutnya. Hafal. Yang sudah bagus hafalan. Bacaannya baru hafal. Jangan hafal dulu, bacaan berantakan. Bacaan sudah bagus, mulai hafal. Pelan-pelan. Ya. Ayat yang kita hafal itu, kemudian kita pelajari maknanya. Ya kan? Pelajari maknanya. Baca dari Quran terjemah, nggak cukup baca dari kitab tafsir, nggak cukup juga silahkan tanya kepada para ahli tafsir. Kemudian yang keempat, setelah itu baru berjuang untuk mengamalkannya. Nah pertanyaannya, lah dulu berarti Rasulullah SAW bersama para sahabat 30 juz dulu baru? Enggak, mereka berangsur-angsur. Makanya disampaikan oleh Abdurrahman Sulami itu, nggak pernah lebih dari 10 ayat, rahimahullah. 10 ayat. Jadi 10 ayat belajar baca, hafal, memahami makna, kemudian mengamalkan. Jadi target itulah yang seharusnya harus kita kejar. Betul. Orang sering menyampaikan, wah tapi kan khatam penting. Ya, khatam banyak berkahnya. Ulama-ulama dulu pada khatam berkali-kali, sahabat Nabi. Jangan lupa mereka khatam setelah mereka hafal, setelah mereka paham makna. Rahimakumullah. Jadi khatam yang bermakna. Lagi sekarang ada orang khatam baca aja berantakan. Apa yang khatam? Ngejar khatam kemudian tidak paham makna. Kita jangan lupa ayat 2 dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Qur'an hidayah. Al-Qur'an bukan tilawah atau qiraah. Dia ada orang sekarang hari ini pokoknya interaksi saya bersama Al-Qur'an cukup bacanya saja. Maka dia membanggakan suaranya yang merdu. Ada lagi, interaksi saya bersama Al-Quran cukup hafalnya saja. Maka ia membanggakan hafalan-hafalannya. Padahal yang ditarget dari Al-Quran ini adalah Al-Quran harus menghiasi hidup kita sebagai pedoman kehidupan. Nah, itu akhirnya, ujungnya jadi interaksi kita bersama Al-Quranul Karim. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawaban atas pertanyaan tadi tergantung siapa kita dan berada pada status yang mana. Ya kan? Jadi kalau sudah bagus bacaannya, maka baca. Nggak perlu buru-buru. Lah khatam alhamdulillah. Maka kalau antum Bapak Ibu cek gitu, emang ada orang zaman dulu ngejar khatam? Lah, tapi karena sudah lancar sekali bacanya, sudah paham sekali maknanya, akhirnya bahagia sekali bersama Al-Quran, terus bersama Al-Quran. Apa dampaknya? Nggak berapa lama khatam, sebentar-bentar khatam. 3 hari khatam. Kenapa? Bukan ngejar khatam, karena nggak pengen pisah sama Al-Quran, akhirnya khatam. Khatam 3 hari, khatam 7 hari, khatam sebulan, khatam dalam sekali tahun. Saking cintanya sama Al-Quran, saking lancarnya membaca ayat-ayat Allah SWT. Jadi targetnya jangan dirubah, rahimahullah. Tetap harus berproses, tetap harus mengikuti tahapan yang benar. Itu jawabannya. Kemudian tadi apa ya? Lupa saya itu yang satunya lagi. Ada kebiasaan mengucapkan mohon maaf lahir batin sebelum Ramadan. Apakah itu disunahkan? Ya, saya belum, wallahu alam ya. Saya belum nemu hadisnya, Bapak. Saya belum nemu keterangannya, baik dari Nabi maupun dalam Al-Quranul Karim tentang keharusan mohon maaf. Bil khusus menjelang Ramadan. Namun, minta maaf itu baik. Ya kan? Minta maaf itu baik. Memberi maaf itu lebih-lebih lagi baik. Orang yang mau minta maaf menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ia sosok yang tawadhu, sosok yang mudah mengakui kesalahannya, maka minta maaf sama orang lain. Nah kemudian kalau minta maaf ini mau dikaitkan dengan Ramadan, ya silahkan saja. Namun kalau misalnya pertanyaannya, apa ada harus? Lah enggak harus. Minta maaf itu kapan saja baik. Maka rahimakumullah, saya ketika ada teman-teman, ya jamaah, minta maaf Ustaz, nih mau masuk Ramadan, ya dimaafkan aja rahimakumullah.
Ya kan? Dimaafkan, bagus sekali minta maaf. Apalagi kalau sering-seringnya nanti minta maaf, kita sebelum berangkat kerja minta maaf sama istri sebelum ke pasar minta maaf lagi sama suami, minta maaf menunjukkan pribadi yang tawadhu dan mudah mengakui kesalahan. Jadi mulia itu minta maaf. Fa'fu wasfahu. Dan jangan lupa, yang lebih mulia lagi, memberi maaf tanpa harus menunggu orang lain minta maaf. Itu lebih mulia lagi. Itu jawabannya, Pak Haji. Satu lagi, Ustaz. Setelah sholat taraweh, apakah boleh kita menambah dengan qiyamul lail, sholat malam? Itu pertanyaan, Ustaz. Iya, boleh, Pak. Boleh. Bukan hanya boleh, ya bagus sekali. Bagusnya memang qiyamul lail itu terus dilaksanakan walaupun kita sudah bertarawih, ya. Karena apa yang membedakan kenapa ada nama tarawih, kenapa ada qiyamul lail? Kalau tarawih itu kan langsung dilaksanakan ba'da sholat isya. Jadi tidak perlu menunggu sepertiga malam, tidak perlu diawali dengan tidur. Kalau qiyamul lail kan nggak bisa, nggak mungkin, nggak ada syariat habis isya kita qiyamul lail, ya kan? Dia sepertiga malam atau setelah tidur, itu baru ada qiyamul lail. Nah pertanyaannya sekarang sudah tarawih, boleh qiyamul lail lagi? Ya, boleh, bukan hanya boleh, bagus sekali rahimahullah. Ya kan, karena nggak pernah ada dalil yang membatasi qiyamul lail. Mentang-mentang sudah tarawih nggak ada lagi qiyamul lail, lah silakan. Pokoknya semua sunnah laksanakan di dalam bulan Ramadan. Laksanakan semua sunnah. Oh saya tarawih cuma 8 rakaat. Qiyamul lail saya 21 rakaat. Silakan aja, rahmatullah. Masya. Cuman yang perlu diperhatikan Bapak, karena sudah ditanyakan, ketika bertarawih ataupun berqiyamul lail, jangan pernah yang menjadi target adalah jumlah rakaat. Jadikanlah target kita adalah panjangnya bacaan di saat berdiri sholat. Ya, itu harusnya targetnya. Jadi jangan kita qiyamul lail itu targetnya jumlah rakaatnya. Apalagi kalau sekarang nanti mungkin kalau nggak bisa qiyamul lail di masjid, kita qiyamul lail di rumah. Berdirinya itu ya jadikan standar. Ya, dibaca ya bapak-bapak mungkin sudah hafal beberapa juz berdiri. Rakaat pertama sejuz. Melanjut juz kedua kakinya udah nggak kuat. Nah, baru rukuk. Jadi nggak perlu belum apa-apa qiyamul lail yang ditarget adalah saya qiyamul lail 8 rakaat. Nggak mesti gitu. Qiyamul lail itu sholat terbaik itu sholat yang tulul qiyam. Sholat sunnah yang panjang berdirinya. Ya, itu rahmatullah. Sama ketika kita bertarawih pun seperti itu. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Baik. Apakah masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Saya lihat dulu, Ustaz. Kelihatannya sudah semua. Bapak dan Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan yang akan disampaikan terkait bahasan kita pagi hari ini? Tidak ada? Ada lagi. Oh, ini sudah tadi sudah dijawab. Kelewat Parangga. Yang lain ada? Tadi jawaban Ustadz Parangga mengenai sholat id itu nggak usah nunggu, jangan berandai-andai gitu. Ini ada Ustadz terkait sholat berjamaah. Oh, keburu lewat. Ustadz. Terkait sholat berjamaah di rumah karena tidak seluas masjid dan anggota keluarga, apakah sah jika safnya tidak sesuai sunnah? Sebenarnya mungkin karena apa namanya rumahnya agak sempit, kadang-kadang yang antara imam dengan makmum misalnya agak jadi tidak ideal lah tata letaknya gitu. Apakah tidak apa-apa begitu saat berjamaah? Oh iya Pak, ini terkait dengan apa namanya ya kondisi di rumah ya. Kadang-kadang memang tidak mungkin untuk mendapatkan lokasi yang ideal untuk bisa bersolat jamaah. Ya tinggal disesuaikan aja rahmatullah. Ya nggak masalah, kan masuk dalam kategori darurat itu, sesuaikan aja posisi sholatnya, itu nggak jadi soal. Bahkan jangankan di rumah, di masjid pun kan kadang-kadang juga begitu. Ketika jamaah penuh di ruang utama, luber ke apa namanya selasar masjid, luber lagi sampai ke jalanan, akhirnya ya menyesuaikan aja. Ya Allah Maha tahu. Ya, ketika ada kemudaratan maka selalu ada kemudahan. Inna ma'al usri
yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan, pasti Allah hadirkan kemudahan. Yang penting kita nggak sengaja mengatur saf untuk tidak baik. Niatnya baik, udah berusaha tapi nggak mungkin, ya sudah laksanakan. Bismillah. Lanjut Ustaz, ada pertanyaan. Tips Ya, Rasulullah kuat. ya, tips agar kuat berRamadan. Ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan. Pertanyaannya, kalau kita baca sirah Nabi tentang bagaimana beliau berpuasa Ramadan, uniknya apa, Rahimah? Siang harinya itu seperti hari biasa. Jadi kalau harus berjihad ya berjihad, harus cari nafkah ya cari nafkah, ya kan? Cuma bedanya apa? Pada masa itu benar-benar mereka menjaga lisannya. Jadi yang agak berbeda dengan sekarang, ya, kita belum tahu nanti bagaimana Ramadan sebelumnya itu yang kita lihat, kesannya kalau Ramadan itu bulan leha-leha, ya, bulan santai, bulan memperbanyak durasi istirahat dan sebagainya. Dan itu tidak pernah kita lihat pada masa Rasulullah SAW. Dari hadis-hadis yang ada dari sirah itu nggak kelihatan bahwa pada masa Nabi misalnya karena Ramadan maka durasi tidurnya bertambah, itu nggak ada. Jadi siang hari semuanya normal. Hanya mereka lebih serius lagi jaga. Ya kita tahu itu kan generasi terbaik. Aslinya mereka tidak mudah untuk mengeluarkan hal yang nggak pantas dari lisannya. Ya, yang beda, yang sangat beda itu adalah malam harinya. Masya Allah. Jadi amal ibadah itu berlipat ganda di malam hari. Berlipat ganda. Bil khusus apa? Sholatnya. Maka ibadah yang paling utama di malam hari itu adalah sholat dan tilawatul Qur'annya. Kan diceritakan ketika orang masuk ke kota Nabi, kota Madinah itu, mendengar suara kadawiyin nakhal, seperti suara lebah itu. Orang pada ngapain? Orang semuanya mentilawahi Al-Quran. Maka yang diperbanyak di malam-malam bulan Ramadan itu adalah sholatnya dan tilawah Al-Qurannya. Kemudian kalau di siang harinya apa? Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW sangat dermawan. Ya, begitu masuk bulan Ramadan, sudahlah di hari yang lain sangat dermawan. Kalau di bulan Ramadan lebih kerih, jadi kayak angin. Angin apa maksudnya? Begitu beliau terima, langsung ngasih ke orang. Terima, langsung ngasih orang. Segitunya, saudara yang dimuliakan Allah SWT. Nah, ini pelajaran penting, Bapak-Bapak. Kita perlu juga mengedukasi saudara-saudara kita dari kaum du'afa. Jangan sampai di bulan Ramadan justru mengambil posisi selalu sebagai penerima. Itu musibah itu. Karena ada sebagian saudara-saudara kita itu kalau udah masuk bulan Ramadan, siap-siap nyari kupon. Siap-siap menerima bantuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikut nabimu. Karena Nabi SAW begitu masuk bulan Ramadan malah menjadi jawad. Maka dalam hadis Rasulullah pernah mendidik sahabat-sahabat du'afanya agar mereka tidak selalu meminta. Pernah ketika mereka sedang berkumpul, Nabi mengatakan apa? Sahabatku, mari sekarang bersedekah. Tiba-tiba mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah, apa yang bisa kami sedekahkan? Kami nggak punya apa-apa. Kecuali sendal, katanya. Ya udah, berikan sendalmu, kata Nabi SAW. Masya Allah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi jawabannya. Banyak bersedekah, kemudian malam harinya banyak sholat dan tilawah Al-Quran. Baik. Yang pertama tadi masih ada pertanyaan Ustaz? Masih ada Ya, waktu silakan, ya, Pak Haji, silakan. Silakan. Yang pertama tadi kelihatannya ingin penegasan Ustaz itu yang sholat id. Kayaknya bertanya begini, boleh nggak sholat id di rumah gitu? Kalau keadaan tidak mungkin, atau ya udah nggak usah ada sholat id di rumah gitu, seperti itu. Sholat id itu status hukumnya hampir sama dengan sholat Jumat. Dia memiliki syarat-syarat yang banyak dan ketat. Maka nggak bisa kita sholat Jumat di rumah. Walaupun saya dengar ada jamaah bertanya karena dia lihat video di Arab ada orang sholat Jumat di rumah. Orang Arab rahimakumullah bukan rujukan kita dalam berislam. Rujukan kita dalam berislam adalah Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, ulama, ya kan? Kalau kita di tanah air, MUI, itu rujukan kita. Jadi jangan sampai, makanya ini yang saya bilang orang sibuk sekali dengan sosmed, Pak. Apa saja ditonton, apa saja dibaca, padahal sumbernya belum terverifikasi dengan baik. Jadi sama dengan sholat id, sama dengan sholat Jumat, hukum sholat id itu nggak bisa dilaksanakan kecuali jika memenuhi syaratnya. Syaratnya berkumpul orang-orang, nggak bisa berkumpul orang. Oh, saya ini berkumpul nih, keluarga saya. Iya, keluarga mah tiap hari berkumpul, ya kan? Ya diselenggarakan kemudian secara luas, silahkan siapa ada yang datang. Lah kalau kita sholat id di rumah itu ya nggak ada sholat idnya. Sama seperti Jumat, nggak mungkin diselenggarakan di rumah. Walaupun saya misalnya saya bisa khutbah, tapi nggak mungkin
mungkin saya selenggarakan sholat Jumat di rumah. Itu sholat Jumat sesat namanya kalau saya menyelenggarakan sholat Jumat di rumah. Jadi di rumah kita sholat zuhur. Ya, nanti sholat id sunnah. Jadi lagi-lagi rahimahullah kembalikan pada kedudukannya. Makanya kan Rasulullah SAW pernah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai ia berhasil menundukkan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hawa nafsu itu macam-macam. Ada hawa nafsu untuk bermaksiat, termasuk ada hawa nafsu untuk bertaat. Taat tapi pakai hawa nafsu. Kan zaman Nabi saja ada, apalagi kita. Zaman Nabi kan ada beberapa sahabat, ya Rasulullah, aku akan puasa terus. Aku tidak akan menyentuh istriku. Ya Rasulullah, aku akan sholat malam terus. Dilarang kan oleh Rasulullah SAW. Jangan begitu. Itu namanya beragama dengan hawa nafsu. Makanya kan dalam surah Al-Bayyinah itu kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Menyembah Allah ikhlas karena Allah. Lakukan sesuatu karena Allah sesuai dengan tata cara yang Allah berikan. Sekian saya mengatakan, aduh saya nggak enak banget nih. Nggak ini, saya nggak enak banget, nggak sholat, saya nggak enak banget. Lah padahal Allah sudah berikan izin, Nabi sudah berikan. Dia masih nggak enak, berarti apa yang dipertimbangkannya? Hawa nafsunya kan? Nah, rahimakumullah, kita juga harus hati-hati dengan hawa nafsu dalam beragama. Baik, itu Pak jawabannya. Terakhir Ustadz, satu lagi. Ini kan ada program Odoj, One Day One Juz di bulan Ramadan ini. Padahal kan katanya amalan itu bagusnya disembunyikan. Bagaimana itu Ustadz? Iya Pak, bagus. Yang pertama kita harus apresiasi lah inisiatif dan usaha dari saudara-saudara kita untuk memakmurkan tilawah Al-Quranul Karim, menggalakkan orang-orang terhadap Al-Quranul Karim, ya apapun bentuk usahanya. Yang tadi saya sampaikan adalah kan sifatnya sangat personal Pak, beda-beda dari satu orang ketika launching program Odoj-nya, asumsinya kan yang ikutnya sudah bisa ngaji dan sebagainya. Ya, jadi saya tetap ingin mengapresiasi apapun inisiatif, apakah untuk belajar mengiramakan Al-Quran, karena Nabi memerintahkan itu kan, ahsinu aswatakum, baguskan suaramu ketika baca Al-Quran. Berarti ya mungkin ada yang mengajarkan bagaimana nada mentilawah Al-Quran agar baik, ya mengajak khatam, mengajak semuanya. Tapi kita selalu harus lihat diri kita dulu. Lah saya baca aja belum bisa, kok malah mengejar khatam sehari sejuz, kan nggak masuk akal. Maka yang harus kita lakukan bukan salahkan program itu, tapi salahkan diri kita. Orang udah program khatam sejuz sehari, saya baca aja belum bisa. Betapa lemahnya saya, begitu harusnya. Rahimakumullah. Jadi belajarlah cara bacanya. Iya kan? Jangan nanti ada lagi, program hafal. Terus nyalahin lagi, ini ngapain program hafal? Saya belum, ya sayanya yang salah, bukan programnya. Rahimakumullah. Mungkin itu Pak Haji jawabannya. Jazakallahu Ustaz, bahasannya pada pagi hari ini menarik sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menambah khazanah pemahaman keilmuan kita menghadapi bulan Ramadan, dan bulan Ramadan tahun ini kita bisa memaksimalkan ya Ustaz sesuai dengan bahasan tadi. Mungkin ada kata penutup dari Ustaz kepada Ustaz, sekalian doa. Ya rahimakumullah, mari tetap berserah diri secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jika engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari rahimakumullah, ini Ramadan tinggal beberapa hari lagi, luangkan waktu bersama keluarga, susun rencana yang rapih, rencana harian dalam berRamadan, kemudian nanti buat juga jadi rencana harian selama 20 hari. Kemudian rencana harian mulai malam ke-21, karena itu sudah masuk masa i'tikaf, dan insya Allah kita bisa dapat Lailatul Qadar. Jadi perlu intensifikasi amal ibadah. Jadi rencananya disusun dari sekarang, 20 hari ini rencana hariannya apa, nanti kemudian masuk malam 21 ada rencana harian yang lebih intens lagi untuk meningkatkan ibadah pada Allah SWT, bil khusus di malam harinya. Itu saja mungkin rahimakumullah, apabila sudah bertekad membuat rencana yang baik, laksanakan, kemudian bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari saya ingin mengajak, ini Ramadan, ini bulan berkah, minta mari kita banyak-banyak doa rahimakumullah, khusus di malam hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua musibah ini dari kita, meringankan ujian kita, dan berdoa banyak-banyak agar ya Rabb, ya kita semua rindu mudik, ketemu keluarga, rindu untuk bisa sholat id. Banyak-banyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Demikian
yang bisa disampaikan. Terakhir doa kita awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان وأيدهم بقوتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء اللهم أكرمنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas pencapaian materinya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara Tarhib Ramadan kita pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, ada beberapa pengumuman dari kami. Yang pertama, bahwa tidak bosan-bosannya kami mengingatkan bahwa kami mengajak kepada sekalian untuk mendukung program-program rutin yang selalu kita jalankan selama masa bulan Sya'ban dan nanti bulan Ramadan. Tidak lupa juga kami mengajak Bapak sekalian untuk bersama-sama berdonasi mendukung operasional masjid. Alhamdulillah, jazakumullah pada Bapak sekalian yang sudah menyampaikan tempatnya. Pak Tren bisa disampaikan screen-nya kalau ada. Jadi ini adalah infak yang masuk selama periode 1 sampai 15 April. Jazakumullah atas infaknya. Mudah-mudahan Allah SWT membalas dan Bapak sekalian, memudahkan rezekinya dan melakukan rezekinya. Tidak lupa juga kami mengajak untuk ke depan, mari kita tingkatkan amaliyah kita, terutama menjelang bulan Ramadan ini. Insya Allah kita akan ada akan lanjut ya kajian-kajian online seperti biasa. Yang mendatang adalah besok pagi, Ahad pagi, tanggal 19 April. Bagaimana biasa minggu ke-4 ya, minggu ke-3 kita mengkaji kitab Wasyatul Rasul bersama Ustadz Asnan Purba, dan kami mengajak hadirannya nanti besok seperti biasa di waktu yang sama. Nanti di pekan ke-4 hari Sabtunya ada kajian materi fikih bersama Ustadz Taufik Hulaimi, dan Ahadnya nanti fikih muamalah bersama Ustadz Edi Chandra. Nah, mungkin nanti ke depan kita akan mengatur kembali kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan seperti apa, dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk beribadah. Mungkin itu saja dari kami. Jazakallah Ustaz atas sampaian materinya, dan mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.